soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftah babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al-mukhlisun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini Allah curahkan keberkahan kepada kita. Bahkan lebih dari itu, Allah masih tetapkan untuk kita di hari yang penuh dengan rahmat serta kasih sayangnya Allah. Tetapkan Allah untuk kita iman Islam, dan Allah masih benamkan di dalam hati dan lubuk kita satu nilai ajaran agama yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran itu bernama ajaran agama Islam. Bahkan Allah berikan kepada kita modal dan bekal untuk kita tetap beribadah dengan adanya nikmat hidayah dan taufik. Keempat nilai keimanan Islam, hidayah dan taufik ini insya Allah terus menerus lestari dan langgeng. Saat kita melakukan tindakan istiqamah, maka saatnya nanti Allah akan panggil kita. Saat Allah akan selesaikan masa misi kehidupan kita dan penyembahan kita kepada Allah, disitulah sejauh manusia istiqamah, Allah akan tetapkan iman Islam, hidayah dan taufik pas di hari kematian kita. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, junjungan alam, pemimpin sejati dan hakiki untuk umat Islam, Rasul yang begitu sayang kepada umatnya, Nabi yang begitu peduli kepada kita seluruhnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di hari Jumat ini kembali kita tambatkan harapan dan cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di dalam masjid ini dan keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita seluruhnya umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa umat pilihan Rasul? Umat pilihan Nabi adalah mereka orang-orang yang senantiasa mau dan mampu menjalankan segenap titah dan perintah Rasul. Hatinya senantiasa ittiba' kepada sunnah nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
niscaya Allah akan jadikan kelompok umat tersebut adalah umat yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang akan mendapatkan naungan dari Allah dan Rasulnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dan orang-orang terkasih dan tercinta kita mudah-mudahan masuk pada golongan tersebut. Aman dan selamatlah kita pada hari kebangkitan nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dengar dan kita saksikan secara seksama saat bilangan awal bulan Rabiul Awal sudah masuk. Masyarakat umat Islam baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, baik skupnya nasional atau bahkan internasional, kalau sudah masuk bilangan Rabiul Awal, maka setiap para pecinta Nabi dan pendendang sholawat, mereka senantiasa mengibarkan mahabbahnya. Para pecinta Nabi dan pendendang sholawat, maka mereka akan meningkatkan nilai cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa mereka terjemahkan rasa cinta dan mahabbahnya kepada junjungan alam baginda Rasul? Kita lihat dan kita saksikan bersama di masjid, di musalla, di majlis-majlis ta'lim, di setiap lingkungan kantor, bahkan rumah-rumah penduduk yang pemiliknya cinta akan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merayakan, mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertele-tele dengan alasannya, hanya satu alasannya, menerjemahkan rasa cinta, melanjutkan sebuah renungan tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita, Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang tiada berbilang. Sebab jasa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sampai saat ini begitu besar. Bahkan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyamai atau bahkan mengungguli jasa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat alam sampai nanti ditutupnya cerita manusia dan dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ada satu catatan untuk kita seluruhnya umat Islam yang barangkali sampai saat ini kita persiapkan terus. Kita lowongkan waktu apabila mendengar ada satu announcement, satu pengumuman di sana sini ada peringatan Maulid Nabi di masjid, di musalla, bahkan di tempat-tempat yang di situ sudah panitia tentukan untuk adanya peringatan Maulid. Bagi kita orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadiri banyak-banyak peringatan Maulid ini, ambillah sebuah ibrah dan pelajaran. Jangan sampai peringatan Maulid yang seringkali bahkan tahunan kita selenggarakan hanya sekedar seremonial belaka saja. Berlebih lagi bagi mereka orang-orang yang senang hadir Maulid, giat mereka berdendang bersalawat di dalam majlis-majlis Maulid hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sifatnya adalah pribadi. Dia buru makanan, dia santap minuman yang beraneka macam ragam. Bukan itu yang dituju oleh mereka orang-orang yang cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar Jum'ah yang mulia ini, khatib bertanggung jawab dari apa yang khatib sampaikan. Yuk persiapkan ilmu kita, yuk persiapkan waktu kita, yuk persiapkan badan dan tubuh kita, seraya kita memohon kepada Allah. Allah berikan sehat kepada kita. Untuk apa? Untuk ambil pelajaran dari setiap peringatan-peringatan Maulid yang ada di kampung kita, di daerah kita, di wilayah kita. Apa ibrah terbaiknya setiap orang yang hadir di dalam majlis Maulid? Satu di antara sekian banyak, majlis Maulid adalah bercerita tentang bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mulianya sifat Rasulullah itu adalah bukan dari pujian manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pernyataannya secara telak. Orang Betawi bilang Allah subhanahu wa ta'ala mendongkrak citra dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada soal akhlak, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan firmannya, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sungguh engkau ya Muhammad, kekasih hatiku dan belahan jiwaku, engkau adalah manusia di atas budi pekerti yang paling luhur. Kemuliaan ini disaksikan oleh Allah, bukan oleh ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang kalau sudah berburu, bukan hanya berburu dunia, tapi pujian dari manusia, sanjungan dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita terlantarkan pujian dan juga sanjungan dari sang pemilik alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Rasul. Habis-habisan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan nilai keberaniannya, nilai amanahnya, akhlaknya, budi pekerti yang luhur. Allah berikan jempol kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi yang kita adopsi, sifat Nabi yang kita sadar. Untuk apa? Untuk kita tanamkan dalam pelataran kehidupan kita, terapkan dalam setiap kegiatan dan aktivitas hari-hari kita. Itu maksud tujuan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan peringatan di atas peringatan, bukan penyelenggaraan hanya sekedar penyelenggaraan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama kita harus ambil sifat dan akhlak Nabi dalam soal menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum dilantik secara resmi oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasulnya Allah, seorang manusia yang bernama Muhammad sudah dinyatakan dan dijuluki oleh masyarakat sekitar musyrikin Arab, kafir Quraisy Mekah. Dinyatakan mereka adalah orang yang sangat jujur. Baginda Rasul adalah sosok dan figur yang begitu terpercaya. Jauh sebelum Allah subhanahu wa ta'ala titipkan, amanahkan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam sirah nabawiyah dikatakan, setiap ada orang-orang kafir musyrik Mekah yang ingin tinggalkan kotanya, dia ingin bepergian, dia ingin tinggalkan kampung halamannya, sementara harta benda yang mereka miliki mereka akan tinggalkan. Tidaklah mereka meninggalkan harta benda mereka, melainkan menitipkan kepada seorang yang bernama Muhammad. Tidak ada lagi manusia yang terpercaya di tengah-tengah kehidupan baginda Rasul. Siapa yang terpercaya? Nabi Muhammad. Jauh lagi-lagi sebelum diangkatnya oleh Allah Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, gelaran Al-Amin itu sudah disematkan oleh penduduk musyrikin Mekah kepada sosok yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang-orang taruh hormat, diberikan nilai kepercayaan itu sepenuhnya full, kata anak sekarang, kepada Rasul. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disematkan nilai kenabiannya, diberikan kerasulannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang pertama turun kepada Rasul, Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bertambahlah nilai kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Nabi. Kendati demikian mereka tidak percaya tentang apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyangkut tentang ketuhanan, tapi menyangkut tentang pribadi Rasul yang sangat dipercaya oleh musyrikin Arab. Tetap mereka akan menitipkan barang-barang mewah mereka, barang berharga mereka kepada sosok yang bernama Muhammad. Jangankan kawan, sampai lawan pun apabila sudah berhadapan dengan Rasul, mereka akan mempercayakan apa yang mereka miliki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai amanah Rasul. Pantas saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam suratun Nisa ayat ke-53, Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kalian untuk apa? Memberikan nilai amanah, semua urusan yang kita miliki kepada mereka, orang-orang yang memiliki kepercayaan yang penuh. Nilai amanahnya teruji. Lihat potret masyarakat kita, bermacam-macam model calon pemimpin kita. Mereka dirinya mencalonkan sebagai calon pemimpin baik legislatif
maupun yang eksekutif. Tapi maaf, sebelum ia tinjau dirinya, sebelum beliau renungi dirinya, apakah ada sifat amanah persis sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermodalkan uang, bermodalkan elektabilitas, terkenal, pamoritas dari ujung ke ujung, tapi tidak nilai amanah ia miliki. Maka yang terjadi adalah terus koruptor-koruptor terlahir di negeri tercinta kita Indonesia. Tidak ada sifat amanah. Kalau saja setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap umat, setiap jamaah, masyarakat Muslim yang luas sampai pemimpinnya mengambil satu saja sifatnya, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amanahnya Nabi, terpercayanya Nabi, maka demi Allah aman dan tenanglah Indonesia. Tidak akan ada gelisah dan juga kisruh di mana-mana karena setiap pemimpin kita memiliki sifat yang amanah. Kendati demikian, yang kita lihat adalah banyaknya orang-orang yang memiliki sifat khianah. Man kharaja minal amanah khianah. Rasul katakan, siapa orang yang keluar dari koridor amanah, ketahuilah maka mereka adalah orang-orang yang khianah. Tidak ada dalam satu kelompok manusia, kalau sudah terlihat ada seorang pengkhianat, pasti satu kelompok manusia itu akan bubar, musnah dan binasa, hancur sehancur-hancurnya. Apa sebabnya? Ada satu manusia yang mengkhianati daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai Rasul katakan, tolak ukur daripada keimanan seseorang adanya pada soal amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? La imana lahu liman la amanata lahu. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak imannya omong kosong, imitasi, palsu, iman yang tidak kokoh dan kuat. Bagi mereka orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah di dalam dirinya. Lihat, tolak ukur nilai keimanan seseorang ada pada sifat amanahnya. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita ambil contoh sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia? Sifat ketaatannya kepada Allah, pengabdian yang tiada berhujung kepada Allah. Bagaimana cara Rasul menyembah Allah dalam uraian terjemahan ibadah salatnya, dalam puasanya, dalam soal bayar zakatnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin silaturahim kepada sesamanya. Cara ibadah Rasul tidak ada yang menandingi. Jangankan untuk mengungguli, menyamaratakan dengan ibadah Rasul pun tidak. Dalil yang seringkali kita dengar, mendadak sontak saja mengagetkan hatinya Aisyah Ridha, seorang istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terbangun Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan qiyam, bangun malam, Rasul tahajud. Mendusin lagi itu Siti Aisyah masih dalam keadaan yang semula, masih dalam keadaan berdiri. Kemudian sujud, kemudian bangkit, sujud lagi, bangkit lagi, sholat lagi. Diliriknya oleh Sayyidatuna Aisyah. Pandangan itu jatuh kepada kakinya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah melihat kaki Rasul, masya Allah, bengkaknya baginda Rasul memiliki kaki. Saking lamanya ia sujud berdiri di dalam sholatnya Nabi. Sampai-sampai begitu salam Rasul, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditanya oleh Aisyah, wahai kakanda sayang, wahai pemimpin sejati umat Islam, apa yang kau lakukan ini? Bukankah dirimu sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hari yang ini, hari yang lewat, dan masa yang akan datang? Betul kata Rasul. Lantas apa yang kau lakukan ini? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah melalui jalur ketaatan kepada Allah? Kusembah Allah, sekian banyak usia yang diberikan oleh Allah. Itulah dia sejatinya nilai esensi kehidupan kita, hanya untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan dua makhluknya Allah, bangsa jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang sudah dijamin ampunan dari segenap salah dan juga dosanya Rasul, tapi Rasul masih tetap mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 70 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Muslim mengatakan, wallahi la astaghfiranna fi kulli yaumin 70 marrah.
Demi Allah, setiap hari kulazimkan aku beristighfar, minta ampun kepada Allah, aku rujuk kepada Allah, ku akui kesalahan dan juga kekhilafanku ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 70 kali aku beristighfar. Seorang Rasul, dambaannya Allah, khairul khalaik, sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada dunia dan semesta alam ini, jagat raya ini musnah, tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kalau tidak Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi istighfarnya tidak pernah lewat, tidak pernah alpa Rasul. Lihat pada pelataran kehidupan kita, berapa banyak kesalahan yang sudah kita langgar dari aturan main Allah. Berapa banyak perintah Allah tidak kita lakukan, justru larangan Allah itulah yang senantiasa kita lakoni. Tapi apa? Istighfarkah kita? Bangun malamkah kita? Teteskan air mata banjiri jenggot kita? Penuh dengan penyesalankah kita setiap kita tutup di setiap malam kita? Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dinafikan, sifat yang paling unggul dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syaja'ah. Setelah amanah, setelah taatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi memiliki sifat yaitu asy-syaja'ah. Rasul itu adalah sosok yang pemberani. Kalau seorang Muhammad itu adalah seorang yang pengecut, maka tidak akan pernah ia ikuti peperangan demi peperangan sebanyak 27 ghazawat dan sariyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pecundang, tidak akan pernah Allah berikan keberhasilan di setiap berhadapan dengan prajurit dan komplotan-komplotan musuh Islam. Nabi Muhammad memiliki sifat keberanian. Begitulah sifat wali dan kekasihnya Allah. Ala auliyaillah, tidaklah mereka orang-orang yang dikatakan sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut siapapun yang dihadapi. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi targetnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, musuh sehebat apapun, sebanyak apapun prajurit, orang-orang di luar Islam yang terus menerus antipati kepada Islam dan umat Islam, maka mereka orang-orang yang terus akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat beraninya Rasul, amar ma'ruf nahi munkar yang tidak pernah ditinggalkan oleh seorang Nabi Muhammad. Berbeda dengan kita, untuk mengajak orang kebaikan gampang, mudah, tidak sulit. Tapi beratnya saat kita melihat kemunkaran di tengah-tengah masyarakat kita, di gang-gang kampung kita, di setiap pos-pos RW yang ada di wilayah kita. Di situ ada minuman keras, di situ ada joget laki-laki perempuan ikhtilat. Tidakkah kita takut akan murka Allah Subhanahu wa taala turun? Bahkan lisan ini pun enggan untuk menegurnya. Tidak ada rasa pemberani kita untuk memberikan hal yang terbaik untuk Islam dan umat Islam. Dengan cara apa? Nahyu anil munkar, cegah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah keji dan munkar merebah, merata luas di daerah, di wilayah, di satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan musibah dan bencana. Dan maaf, kalau sudah Allah turunkan musibah dan bencana, siapapun mereka orang yang ada di negeri tersebut, wilayah tersebut dan negara tersebut, maka Allah akan ratakan mereka. Bahkan orang yang ada di dalamnya masih sujud kepada Allah, Allah akan gulung bersama mereka orang-orang yang bermaksiat. Apa sebabnya? Orang-orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah, ahli masjid, jamaah aktif musalla, tapi mereka meninggalkan nahyu anil munkar. Tidak begitu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, ambil 3 sifat ini, terapkan dalam kehidupan pribadi kita. Ajarkan kepada anak-anak kita sifat keberanian Rasul, tanamkan secara dini amanah. Kalau sudah diberikan kepada kita dari pihak manapun yang memberikan amanah kepada kita, dan jangan lupa taatlah kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan seorang nabi, kita bukan pula seorang rasul, paling tidak kita seorang wali pun jauh dari kata nilai walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus kejar target kita. Tidak ada waktu luang yang Allah berikan, melainkan di dalamnya ada nilai zikir, mengingat Allah, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat pilihan Rasul
Rasul, umat yang terus menerus mengambil sunnah Nabi dan terus menjalankan perintah daripada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah القائم بأمر الله وبحقوق الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم على أربعة خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.